Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Hari Senin, tanggal 7 Maret 2022 pada pekan pertama Prapaskah. Selamat mengikuti. Seorang tuan tanah baru saja membeli sebidang tanah yang cukup luas. Ia berencana membuat kebun jeruk sankis. Namun, ia sama sekali tidak tahu cara menanam pohon. Maka dipekerjakanlah seorang tukang kebun yang sudah berpengalaman. Sang tuan tanah memberi sekarung berbagai jenis biji jeruk dan memerintahkan si tukang kebun untuk menanam jeruk sankis di lahannya. Maka si tukang kebun pun mulai menyemaikan berbagai biji jeruk tadi. Dan ketika biji-biji jeruk itu mulai tumbuh, si tukang kebun mulai memisahkan antara pohon jeruk sankis dengan jeruk yang lainnya. Si tukang kebun kini mulai menanam pohon-pohon jeruk sankis tersebut di lahan sang tuan tanah. Dengan rajin, si tukang kebun merawat pohon-pohon jeruk sankis tersebut, menyiram, memberi pupuk, dan membersihkan dari semak belukar. Tak terasa, pohon jeruk sankis itu sudah semakin besar, dan si tukang kebun itu dengan tekun menyiram, memberi pupuk. Melihat si tukang kebun setiap hari menyiram akar dan memberi pupuk ke pohon jeruk itu, marahlah si tuan tanah dan menegur si tukang kebun. "Hai tukang kebun, kenapa setiap hari kamu hanya menyiram akar pohon jeruk itu? Padahal yang menghasilkan buah adalah bagian atas pohon." Berkatalah tukang kebun itu, "Tuanku, jika kita menanam pohon dan ingin berbuah banyak dan baik, yang harus disiram dan diberi pupuk adalah bagian akarnya. Karena dari akar inilah yang membuat pohon akan tumbuh dengan kokoh dan sehat. Karena akar akan menyerap nutrisi dari tanah dan menyebarkan ke seluruh bagian dari pohon. Jadi, perlakuan terhadap akar sama juga dengan memperlakukan ke semua bagian pohon, termasuk bagian atas." Saudara-saudari, bacaan hari ini dalam Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46 berkisah tentang penghakiman terakhir, di mana nanti Tuhan akan memisahkan antara orang yang terberkati dengan orang yang terkutuk. Mungkin sama dengan tukang kebun yang memisahkan pohon jeruk sankis dengan jeruk yang lainnya. Namun, bagaimana caranya untuk menjadi bagian dari orang yang terberkati? Berbuat baiklah kepada orang miskin, orang-orang yang paling hina, orang yang butuh pertolongan. Karena kalau itu kita lakukan, sama halnya kita melakukan untuk Tuhan. Seperti kisah tukang kebun tadi, yang merawat akar, bagian yang terendah dari pohon. Dan dampak dari itu, pohon itu menghasilkan buah-buah yang banyak dan berkualitas. Saudara-saudari, marilah selalu kita berbuat baik kepada semua, terutama kepada orang yang membutuhkan pertolongan kita. Sebab, bagaimana bisa kita mau berbuat baik kepada Tuhan yang tak terlihat, sedangkan yang terlihat kita abaikan? Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra
dan Roh Kudus. Amin.